Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Hai teman. Hari ini Mimin punya cerita baru nih yang akan Mimin ceritakan. Mimin meminta tolong kepada teman-teman untuk responnya, ulasannya di kolom komentar. Kira-kira cerita ini lanjut atau enggak ya? Sangat Mimin tunggu gimana respon teman-teman di kolom komentar. Oke, kalau menurut teman lanjut, Mimin akan lanjutin deh. Langsung saja kita mulai. Novel ini Mimin beri judul Bukan Perempuan Lemah, Bab 1. Nah, kok kamu ada di rumah? Aku kira kamu ikut kondangan. Hendra sama Hera aja ikut, ujar Nita, tetangga Winona. Iya, aku sedang tidak enak badan. Bohong, ia bahkan tidak tahu suaminya ikut rombongan. Tadi Hendra hanya pamit untuk lembur. Pantas saja wajah kamu pucat, balas Nita. Saya masuk dulu mbak, pamit Winona lalu masuk ke dalam rumahnya. Ia tinggal satu atap bersama mertua dan adik iparnya. Mereka melarang Hendra untuk pindah karena mereka mengatakan tidak akan tenang jika tidak ada laki-laki di rumah. Karena Bu Sulis sudah menjadi janda semenjak Hera, anak bungsunya, masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dan sekarang gadis itu baru saja masuk kuliah. Winona menghubungi seseorang untuk mencari tahu keberadaan suaminya itu. Perasaannya sungguh tidak enak. Apalagi tadi malam ia sempat mendengar Hendra dan ibunya membicarakan mengenai pernikahan. Saat itu Winona tidak terlalu memperdulikan karena ia benar-benar mengantuk dan lelah. Apalagi setelah membantu tetangga yang baru saja selesai melakukan syukuran kelahiran anaknya. Pak Hendra ada di villa daerah X. Pernikahannya akan digelar 1 jam lagi karena menunggu ayah mempelai wanita datang. Kurang ajar, geram Fiona. Wanita itu membuka lemari dan mengambil jaketnya sebelum keluar. Ia bahkan hanya mengenakan daster dengan rambut diikat asal. Berjalan dengan langkah lebar menuju pangkalan ojek. Hanya kendaraan itu yang bisa membuat Winona lebih cepat sampai ke tujuan. Mbak Nana mau kemana? Tanya tukang ojek yang memang dikenalnya. Ke Villa X bang, bisa kan antarin saya sekarang? Aduh mbak, saya kasih ongkosnya 2 kali lipat, tawar Winona memotong ucapan si tukang ojek. Ya udah, ini helmnya. Ia mencoba mengatur napas yang tidak beraturan karena emosi yang meluap. Singa dalam dirinya berontak. Tidak akan ada yang bisa menghalangi wanita itu benar-benar marah saat ini. Bagaimana saksi? Terdengar suara senjata api. Semua orang terperanjat mendengar suara tembakan yang memekakan telinga hingga menginterupsi acara pernikahan. Sang mempelai lelaki menatap penghulu mengisyaratkan agar ijab kabul diulang. Bis. Suara tembakan kedua membuat semua orang panik dan berhamburan keluar, termasuk kedua mempelai. Acara itu diadakan di bagian belakang villa yang begitu luas. Ayo kita lihat dulu bu, ajak Hendra. Tidak mungkin itu perampok kan, tutur Hera. Mana ada perampok siang bolong gini, saut Bu Sulis. Seorang wanita berdiri membelakangi villa dengan tangan terangkat ke udara dan masih memegang pistol yang baru saja meluncurkan 2 peluru. Kamu siapa? Berani-beraninya mengacaukan acara pernikahanku, teriak Diana tidak terima. Itu sepertinya bukan perampok bu. Masa iya perampok perempuan? Bisik Hera pada sang ibu. Tapi kok bisa bawa pistol? Apa itu pistol mainan? Mungkin saja suara tadi cuma dari speaker, bukan suara tembakan asli, balas Bu Sulis. Mas, kenapa diem aja? Tangkap dia dan laporkan ke polisi.
Karena buat gaduh di acara pernikahan kita, ujar Diana sambil menggoncang lengan calon suaminya. Tenang dulu, jangan sampai kita salah mengambil langkah. Bagaimana jika itu pistol asli? Bisa mati kita semua, bisik Hendra. Detik berikutnya, wanita itu membalikkan tubuhnya, membuat beberapa orang yang mengenalnya kaget, apalagi Hendra. Tubuh lelaki itu menegang seketika melihat sosok istrinya dengan sorot mata datar tanpa ekspresi. Hendra mulai ketakutan. Winona memasukkan kembali pistol itu ke dalam saku jaketnya dan berjalan mendekati sang suami. Tidak ada air mata kesedihan yang merembes dari mata wanita itu. Kamu apa-apaan nah? Apa maksud kamu buat kita semua takut? Bentak Bu Sulis. Kini mereka percaya jika suara tembakan itu hanya dibuat saja. Aku yang harusnya bertanya, ini apa-apaan? Melakukan pernikahan di belakangku? Kalian pikir aku tidak akan tahu? Ujar Fiona dengan nada santai, meskipun kedua tangannya mengepal kuat di sisi tubuh. Karena kamu sudah tahu, ya bagus. Jadi pernikahan ini tidak harus sembunyi-sembunyi lagi, tutur Bu Sulis. Aku tidak akan membiarkan suamiku menikah lagi, apapun alasannya, desis Winona dengan sorot mata tajam yang mengarah pada mertuanya. Mau tidak mau, kamu harus terima. Atau lebih bagus kalian bercerai saja. Aku malu punya ipar miskin seperti kamu, seru Hera. Ia membalas tatapan sengit iparnya. Winona beralih pada suaminya. Kamu tidak akan berani menceraikan aku, Mas, ucap Winona dengan penekanan di setiap katanya. Diana yang tidak terima berniat memukul Winona, tapi wanita itu dengan mudah menghindar. Ia berjalan menuju mobil Diana yang terparkir. Bahkan mobil itu sudah dihiasi pita, seperti mobil pengantin pada umumnya. Winona mengambil bensin yang sudah disiapkan olehnya, mengeluarkan seluruh isinya hingga membasahi mobil putih itu. Sisanya ia kucurkan sambil berjalan mundur menjauh. Karena terlalu kaget dengan apa yang dilakukan Winona, tidak ada yang mencegah, hingga membuat senyum wanita itu semakin mengembang. Apa yang kamu lakukan? Pekik Diana saat melihat Winona menyalakan pemancik di tangannya. Menjauhlah jika tidak ingin mati, peringat Winona. Wanita itu tidak main-main dengan ancamannya. Ia berjalan menjauh dari mobil yang akan dibakar olehnya. Semua orang juga berlari karena tidak ingin celaka. Kebetulan mobil itu memang terparkir jauh dari kendaraan lainnya. Sayang, tolong jangan lakukan itu, mohon Hendra. Kamu membela jalang itu, Mas, tuduh Winona. Tidak, bukan begitu, sangkal Hendra. Kamu jangan gila. Dari mana kamu dapat uang buat ganti mobil itu kalau kamu bakar? Teriak Bu Sulis. Winona tersenyum mengejek. Katakan alasan kamu menikah lagi. Kalau alasannya bisa masuk akal, aku tidak akan melemparkan api ini. Tapi kalau sebaliknya, siap-siap saja agar kalian terkena ledakan. Waktunya hanya 30 detik. Kenapa kalian diam? Cepat rebut pemancik itu, teriak Diana pada teman-teman dan keluarganya yang lain. Satu langkah kalian maju, akan langsung aku jatuhkan ini. Waktumu akan habis, Mas, ancam Winona. Sebenarnya semua ini karena keinginan ibu. Aku sama sekali tidak ingin menikah lagi. Kamu tahu kalau aku sangat mencintaimu, ungkap Hendra. Lalu aku ingin memiliki menantu kaya. Ibu ingin memiliki menantu kaya, lanjut Hendra. Benarkah kalau ingin menantu kaya? Kenapa saat itu ibu merestui hubungan kita? Alasannya basi. Winona langsung menjatuhkan pemancik yang mau nyala itu di bawah kakinya, hingga terlihat jelas api itu merambat menuju ke arah mobil. Winona berjalan dengan santainya menjauh, dan semua orang juga berlari menghindar dari ledakan yang sebentar lagi akan terjadi. Boom! Berani bermain-main denganku, kalian tidak akan selamat, gumam Winona dengan senyum mengerikan. Mbak, itu jangan ceritakan pada siapapun kejadian ini. Ayo pergi. Winona menyerahkan segepok uang merah pada tukang ojek yang masih bergetar karena takut melihat
Betapa mengerikannya apa yang sudah dilakukan Winona. Jelas wanita itu bukan orang sembarangan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Bagaimana? Tulis di kolom komentar ya tentang cerita baru ini. Mimin tunggu. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kita berjumpa di bab 2. Mudah-mudahan. Bye.